Shalom, perkenalkan nama saya Dina Sosialita dengan NIM 24321165 dengan Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi dari tugas mandiri saya dengan mata kuliah Strategi Pendidikan Kristen, khususnya mengenai analisis landasan teologis dan filosofis pendidikan Kristen. Nah, pertama, saya memahami bahwa pendidikan bukan hanya sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi perspektif Kristen. Nah, pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya yang mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual. Nah, artinya pendidikan tidak hanya berfokus pada apa yang diketahui, tetapi lebih kepada siapa yang dibentuk. Nah, jadi dalam landasan teologis, pendidikan Kristen itu berakar pada kebenaran Alkitab. Nah, salah satu dasar utamanya adalah amanat agung. Nah, di situ di mana Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid dan mengajarkan mereka. Nah, dari sini saya melihat bahwa pendidikan Kristen pada dasarnya adalah proses pemuritan. Nah, tujuannya bukan hanya mencerdaskan, tetapi membentuk pribadi yang hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Nah, selain itu juga Alkitab juga menekankan pentingnya pembentukan karakter sejak dini. Nah, pendidikan Kristen memiliki arah yang jelas, yaitu membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam hal ini peran pendidik itu sangat penting, bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai teladan hidup. Nah, kita sebagai seorang pendidik Kristen dipanggil untuk melayani, membimbing, dan menunjukkan nilai-nilai iman melalui kehidupannya sehari-hari. Nah, itu kemudian selanjutnya dari sisi landasan filosofis, saya memahami bahwa manusia dalam pandangan Kristen adalah ciptaan Allah yang mulia, namun telah jatuh dalam dosa. Nah, artinya manusia memiliki potensi sekaligus keterbatasan. Nah, oleh karena itu pendidikan Kristen itu harus bersifat realistis tetapi juga penuh pengharapan karena percaya pada karya pemulihan Allah. Nah, kemudian di sini ada tujuan pendidikan Kristen, bukan hanya pencapaian akademik tetapi transformasi hidup. Nah, pendidikan itu diarahkan untuk membentuk manusia yang serupa dengan Kristus. Nah, dalam proses ini, iman, pengetahuan, dan karakter itu tidak bisa dipisahkan karena ketiganya itu saling berkaitan dan saling membentuk satu sama yang lain. Nah, dalam analisis kritis, di sini saya melihat bahwa landasan teologis itu merupakan inti dari pendidikan Kristen. Nah, tanpa dasar ini, pendidikan Kristen itu bisa kehilangan arah dan menjadi pendidikan umum yang diberikan label agama saja. Nah, tantangan itu yang sering muncul adalah biasanya kecenderungan untuk mengikuti sistem pendidikan umum tanpa refleksi yang mendalam. Nah, di sini tuh ada perbedaan umum antara pendidikan Kristen dan pendidikan umum. Itu terletak pada tujuannya. Nah, pendidikan umum itu berfokus pada keberhasilan duniawi, sedangkan pendidikan Kristen itu berpusat pada relasi dengan Allah dan pertumbuhan iman. Namun demikian, pendidikan Kristen tetap mendorong keunggulan akademik, tetapi dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, sebagai penutup, saya menyadari bahwa pendidikan Kristen adalah sebuah panggilan dan misi di tengah perkembangan zaman, khususnya sekarang ini, dan khususnya di era digital kita pada sekarang ini. Pendidikan Kristen itu harus tetap berpegang pada landasan teologisnya, namun juga mampu beradaptasi agar tetap relevan. Nah, dengan demikian, refleksi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Tak ada yang